Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Kembali bersama saya Purnama Walinda Turnip, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.7, demonstrasi kontekstual budaya positif, praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut Gosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ampu. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya. Dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi mengatakan kalau dia ikut kerja kelompok. Kasus kedua, ketika ada salah satu siswi yang menyontek saat saya sedang memberikan ulangan harian di kelas. Dalam video berikut, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa berbohong. Bukan satu kesalahan di proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya, Nak ya, kamu sudah berbohong ketika presentasi tadi, itu hasil kerja kamu, ternyata tidak. Untuk kesalahan hari ini, semua orang pernah melakukannya. Kan? Berbohong pasti orang pernah melakukannya. Bukan hanya Tigi saja yang pernah berbohong, teman-teman juga pernah mungkin berbohong gitu. Kamu punya alasan tentunya kenapa kamu lakukan hal itu. Saya biasanya kalau mengerjakan tugas secara kelompok sering kurang fokus Bu, sering tidak nyaman biasanya, sehingga saya itu tidak memaksimalkan saya dalam belajar Bu. Ya, tapi namanya tugas kelompok itu kami sudah kelompok, berarti bekerjanya harus berkelompok, harus berkolaborasi antara teman yang satu dengan yang lain gitu ya. Yang Ibu katakan, hasilnya nanti ketika kamu berkolaborasi dengan teman, kamu akan mempunyai jiwa kebersamaan, ya kan? Berbagi bersama, berbagi ilmu bersama gitu kan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar? Tidak mengerjakan tugas dengan jujur. Tidak mengerjakan tugas dengan jujur. Ya. Nah, nanti kan kamu punya nggak cita-cita? Punya Bu. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Nah, kalau untuk mencapai cita-cita itu kita harus belajar. Belajar giat, harus jujur, ya kan? Ketika kamu tadi berbohong, kamu sudah tidak jujur lagi, ya kan? Ya, Bu. Nah, sudah melanggar kesepakatan kelas kita, gitu ya. Kamu harus punya tetap semangat untuk belajar. Tadi sudah punya cita-cita? Iya, Bu. Ada. Nah, untuk meraih cita-cita itu kamu harus rajin belajar, giat belajar. Jangan pernah malas. Kolaborasi dengan teman, bekerja dengan kelompok bersama teman. Kamu tidak merasa malas. Gitu. Semangat, punya tetap semangat ya. Semangat, Bu. Tetap mau belajar. Baik? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Kamu boleh pulang sekarang. Perasaan siswa yang berbohong setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahardian Santigi Laut dari kelas 11 IPA 7. Perasaan saya setelah Ibu Purnama melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya sangat lega.
Karena ketika Ibu Purnama mengetahui saya berbohong, Ibu Purnama tidak memarahi saya. Bahkan dia memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat senang sekali. Selebihnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua adalah siswi yang menyontek. Baik Kesia, kamu ingin panggil ke sini. Ibu ingin bertanya kepada kamu untuk kejadian hari ini yang ada di kelas. Tadi kita sedang ulangan, kamu berusaha untuk mencontek dan bekerja sama dengan teman, ya kan? Nah, kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Semua pernah punya melakukan kesalahan dengan cara mencontek mungkin, gitu ya. Tapi mencontek itu bukan hal yang baik. Kamu harus rajin belajar supaya ketika ulangan harian, ketika ulangan semester, di semester kamu bisa mengerjakan tanpa mencontek, ya. Nah, sekarang ibu tanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Karena ingin mendapatkan nilai besar, Bu. Karena ingin mendapatkan nilai besar, tapi dengan cara yang tidak jujur. Kamu melihat HP tadi ya, buka HP ya. Nah, sementara kan kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari awal pertemuan kita dulu sudah dikatakan kesepakatan kelas ketika ulangan apa? Belajar sebelum ulangan. Belajar sebelum ulangan. Dilarang menyontek. Dilarang mencontek saat ujian. Tidak boleh bekerja sama, ya kan? Itu kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar, ya kan? Kita buat dan kamu langgar. Nah, sekarang kamu punya cita-cita nggak? Punya. Cita-citanya jadi apa? Ingin menjadi seperti Ibu. Nah, mau jadi guru, ya kan? Nah, kalau kita mau jadi guru, kita harus berusaha dan belajar, ya kan? Jadi nanti untuk pelajaran apapun ketika ulangan, usahakan untuk belajar. Sehingga kamu bisa menjawab semua pertanyaan, kamu bisa mengerjakan dengan baik, tidak perlu buka-buka HP tadi seperti yang tadi ya. Gitu ya. Jadi untuk ke depan kamu bisa berubah? Bisa, bagus. Ibu berharap Kesia pasti bisa berubah, bisa mengikuti kesepakatan kelas dengan baik. Ya nak ya? Oke, sekarang silakan masuk kelas kembali. Perasaan siswi yang menyontek setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah Saya Desya, pembelajaran bersama Bu Purnama. Saya ulangan ekonomi dan saya menyontek dalam ulangan tersebut. Bu Purnama tidak memarahi saya, bahkan Bu Purnama menasihati saya untuk tidak melakukan hal tersebut karena kami sudah memiliki kesepakatan kelas. Pertama, belajar sebelum ulangan, dilarang menyontek saat ulangan sedang berlangsung, dan yang ketiga, dilarang bekerja sama apalagi bersama teman. Dan yang paling saya sukai ialah Bu Purnama menyuruh saya untuk ulangan kembali dan tidak menghukum saya. terima kasih. Salam sehat.